Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan masuk ke sebuah playlist baru. Kali ini kita akan mencoba untuk men-challenge diri kita sendiri untuk menyelesaikan soal-soal coding. Soal coding yang kita akan coba selesaikan yaitu Gravity Flip. Nah, ini dari website Codewars. Challenge ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya cukup mengasah logika kita dalam manipulasi array. Kita akan langsung lihat problemnya seperti apa. Nah, jadi di deskripsi di sebelah kiri ini itu dijelaskan tantangan yang akan kita coba selesaikan. Nah, kita coba baca pelan-pelan. Jadi, diceritakan bahwa seorang anak sekolah, yaitu bernama Bob, sedang bosan dengan pelajaran kimianya. Jadi dia memutuskan untuk membuat kotak mainan. Nah, kotak mainannya itu punya hal yang spesial, kemampuan spesial untuk merubah gravity. Nah, di dalam kotak mainan itu terdapat kotak lain yang disusun secara baris per baris. Nah, saat pertama kali gravity di dalam kotak itu akan menyusun kotaknya turun ke bawah. Nah, ketika si Bob ini merubah gravitinya, nanti kotak-kotak itu akan tersusun berdasarkan nilai yang akan diberikan. Kalau L itu akan disusun ke arah kiri, dan kalau R itu akan disusun ke arah kanan. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi awalnya kotaknya itu akan disusun mengarah ke bawah. Kemudian ketika diganti ke arah kanan, nah nanti kotaknya akan disusun jadi arah kanan seperti ini. Nah, tugas kita yaitu melakukan perubahan pada function flip ini agar sesuai dengan konfigurasi yang sudah ditentukan. Sekarang mari kita lihat polanya pelan-pelan. Nah, bayangkan kubusnya itu benar-benar jatuh karena gravitasi. Jika gravitasinya ke arah kanan, kubusnya itu akan bergeser ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan, kolom yang pendek akan berada di kiri, sedangkan kolom yang tinggi akan berada di arah kanan. Nah, artinya array itu berarti kotaknya harus disusun atau diurutkan dari kecil ke besar. Nah, ini kita bisa urutkan item dalam array secara ascending. Nah, bisa dilihat kalau di sini contoh inputnya adalah R, array yang awalnya 3, 2, 1, 2 akan disusun secara ascending jadi 1, 2, 2, 3. Jadi nilai terkecil akan berada di urutan pertama, lalu angka terbesar akan berada di urutan terakhir. Begitu sebaliknya kalau kita menerima input L. Nanti angka terbesar akan diurutkan di pertama dan angka terkecil akan diurutkan di akhir array. Sekarang kita coba implementasikan di bahasa Swift. Saat ini kita ada di kode editor untuk bahasa Swift. Untuk fungsinya bisa kita hapus dulu isinya, lalu kita coba analisis. Pertama, function ini akan menerima parameter direction bertipe string, lalu ada parameter A yang merupakan array yang itemnya bertipe integer. Sekarang berarti kita perlu cek dulu apakah directionnya itu sama dengan R atau L. Kita coba handle yang R dulu. Kalau directionnya merupakan R, berarti kita akan urutkan si parameter A ini, nilai-nilai di dalamnya akan ascending. Nah, caranya kita bisa di sini kita buat variabel untuk menampung nilai A yang sudah diurutkan. Misalnya result, ini merupakan array integer. Terus kita init nilai awalnya array kosong dulu. Kemudian kalau directionnya adalah R, kita akan rubah variabel result itu sama dengan A titik sorted. Nah, metode sorted ini akan mengembalikan sebuah array yang itemnya akan diurutkan secara ascending. Selanjutnya, kita handle juga untuk nilai selain R, yaitu L. Di sini kita bisa buat else, lalu kita isi nilai result dengan array A yang sudah disorted juga. Tapi kali ini kita akan gunakan parameter pada function sorted ini, yaitu by. Kalau teman-teman masih ingat, untuk mengurutkan nilainya secara descending itu bisa kita kirimkan simbol lebih besar dari.
Nah, ini berarti nilai-nilai di dalam array A akan diurutkan secara descending. Seperti ini. Lalu jangan lupa function flip ini akan mengembalikan array bertipe integer. Jadi di bawah sini kita bisa return variable result kita. Seperti ini. Sekarang coba kita tes dulu apakah berhasil semua. Oke, hasilnya benar semua. Jadi itu dia untuk video challenge kali ini. Di challenge ini kita sudah belajar bagaimana mengenali pola dan menggunakan metode sorting untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video coding challenge berikutnya.